Messi terus menggencarkan pencarian pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang kini jadi sorotan adalah Jayden Oosterwolde, pemain belakang milik klub raksasa Turki, Fenerbahce. Spekulasi kedatangan Jayden ke timnas Indonesia semakin kuat setelah asisten pelatih timnas Alex Pastoor terlihat berada di Istanbul, Turki. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu, Pastoor memamerkan foto berlatar belakang patung burung di kawasan Dolmabahce Saray, disertai emoji burung dan bendera merah putih. Menariknya, Istanbul adalah markas dari Fenerbahce, tempat Jayden saat ini bermain. Langkah ini pun semakin memanaskan isu naturalisasi Jayden yang dinilai bisa menjadi tambahan kekuatan penting di lini belakang tim Garuda. Jayden Oosterwolde memiliki garis keturunan Indonesia dari salah satu pihak keluarganya, selain juga memiliki darah Suriname. Ketika ditanya mengenai kemungkinan membela negara leluhurnya, Jayden mengaku pernah didekati oleh timnas Indonesia. Jayden Oosterwolde dikenal sebagai pemain versatile atau serba bisa. Meski posisi utamanya adalah bek kiri, ia juga mahir bermain sebagai bek tengah dan bahkan gelandang kiri. Kemampuan adaptif ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang tengah membangun skuad yang solid dan fleksibel. Kemampuannya dalam bertahan, kecepatan, dan kontribusi ofensif menjadikannya sosok bek modern yang sangat cocok dalam strategi timnas saat ini. Jika benar-benar bergabung bersama timnas Indonesia, Jayden akan menambah kedalaman dan kualitas di sektor pertahanan. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuatnya memiliki nilai lebih dibanding banyak pemain lokal. Kepindahan Jay Itzes ke Sassuolo dari Venezia dikabarkan akan diumumkan akhir pekan ini. Kabar itu diungkap Sky Sports Italia Jumat. Media itu mengabarkan Jay Itzes bersama Fali Cande sudah menjalani tes medis bersama Sassuolo. Dengan demikian kepindahan bek 25 tahun itu ke Sassuolo tinggal masalah tanda tangan kontrak. Dikutip dari Tutto Mercato Web, Sassuolo harus membayar sebesar 10-11 juta euro atau setara 190-209 miliar untuk transfer kepindahan Itzes dan Cande dari Venezia. Dari total nilai transfer itu, Jay Itzes menjadi pemain yang jauh lebih mahal daripada Cande. Nilai transfer bek 25 tahun itu sebesar 8 juta euro atau setara 152 miliar. Semula ada 3 klub lainnya yang tertarik merekrut Jay Itzes dari Venezia. Ketiga klub itu adalah Udinese, Genoa, dan Torino. Klub terakhir bahkan disebut sudah mencapai kesepakatan dengan perwakilan Itzes. Namun, kegagalan Torino menjual Saul Coco ke Spartak Moskow membuat klub rival satu kota Juventus itu gagal mendapatkan Jay Itzes. Torino harus menjual Coco demi mendapatkan yang membeli Itzes. Anggota Exosi, Arya Sinulinga menyampaikan isyarat terkait proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia. Cederanya oleh Romain membuat Si bergerak cepat untuk menambah kekuatan jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum Si, Erick Thohir, menyampaikan bahwa pihaknya kini sedang mengurus naturalisasi 3 pemain keturunan baru. Namun, sosok yang benar-benar baru diungkapkan Erick Thohir ke publik adalah striker FC Volendam di Liga Belanda, Mauro Zidelstra. Saya berterima kasih, Presiden sudah tanda tangani surat untuk naturalisasi Mauro Zidelstra. Saya sudah komunikasi dengan DPR dan insya Allah mereka mendukung, jadi tinggal kita tunggu, kata Erick. Sementara itu, 2 sosok lainnya masih belum diketahui sampai saat ini. Namun, kuat dugaan salah satunya adalah Miliano Jonathans. Hal ini diperkuat oleh laporan dari media Belanda Voetbal Premier yang menyebut pemain FC Utrecht itu tengah diincar Si untuk dinaturalisasi. Arya Sinulinga pun seperti memberikan isyarat bahwa naturalisasi 3 pemain tersebut sudah selesai untuk tahap pertama. 3 tahap awal beres, tulis Arya Sinulinga. Pascal Struijk mengantongi izin dari FIFA untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun dia perlu melalui proses naturalisasi untuk melakukan hal itu. Nama Pascal Struijk belakangan sedang hangat diperbincangkan seiring dengan kehadiran sang bek tengah berusia 25 tahun di dekat Patrick Kluivert. Hal itu terjadi ketika Oxford United bermain menghadapi Leeds United dalam laga lanjutan kasta kedua Liga Inggris, Divisi Championship, pada 18 April 2025 lalu. Dalam laga itu, Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan timnas Indonesia hadir untuk menyaksikan oleh Romain sekaligus menemui Marcelino Ferdinand. Namun, ada yang mencuri perhatian dalam pertandingan itu,
lantaran sang pelatih timnas Indonesia duduk di dekat Pascal Struiji di tribun penonton. Mereka sempat ketangkap kamera berada dalam frame yang sama, dan itu menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Sebab, Struiji merupakan pemain keturunan Indonesia yang besar di Belanda. Sejauh ini, dia belum pernah melakukan debut di timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struiji pernah mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakeknya bernama Peter Wedemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Hal ini membuatnya eligible di mata FIFA. Timnas Indonesia akan semakin tangguh jika memiliki pemain sekaliber Pascal Struiji yang punya nilai pasaran hingga 16 juta euro. Jika dia bersedia dinaturalisasi, maka Struiji akan menjadi pemain termahal di skuad Garuda, melewati Jai Izes yang pada saat ini menyandang status tersebut. PSSI dikabarkan tengah berusaha menaturalisasi Emiliano Jonathans agar ia bisa gabung timnas Indonesia. Sebelumnya, ada kabar dua pemain yang akan dinaturalisasi di posisi penyerang. Yang pertama ada nama Mauro Zidelstra, pemain dari FC Volendam. Setelah itu muncullah nama Emiliano Jonathans. Saat ini pemain berusia 21 tahun tersebut berstatus sebagai pemain FC Utrecht. PSSI juga sedang berupaya membujuk Emiliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama, ungkap media asal Belanda, Voetbal Primeur. Voetbal Primeur kemudian menjelaskan jika kans Emiliano Jonathans untuk membela timnas Indonesia tetap terbuka, termasuk juga peluangnya membela timnas Belanda. Satu hal yang pasti, belakangan ini diskusi antara pihak Emiliano Jonathans dan perwakilan dari PSSI masih terus berlangsung. Lebih lanjut, Voetbal Primeur juga antusias dengan apa yang akan terjadi jika Emiliano Jonathans mau menjadi WNI dan kemudian menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ada potensi duet yang sangat menarik antara Emiliano Jonathans dengan Ole Romein. Nama kedua langsung menjadi sensasi begitu mau mengubah statusnya menjadi WA. Duel dua pemain tim nasional Indonesia yakni Justin Hubner bersama Fortuna Sittard kontra Dean James yang membela Go Ahead Eagles berakhir imbang dengan skor 2-2 pada pekan perdana Liga Belanda di Stadion of Vermaasjoosten, Sittard, Sabtu dini hari WIB. Baik Justin Hubner ataupun Dean James menjadi 11 pertama pada masing-masing tim dan bermain penuh selama 90 menit di pertandingan ini. Pada pertandingan ini, Justin Hubner menempati posisi bek tengah di lini pertahanan Fortuna Sittard, sementara Dean James beroperasi sebagai bek sayap kiri Go Ahead Eagles, serta berhasil mencetak 1 assist. Secara statistik Fortuna Sittard lebih unggul dibanding Go Ahead Eagles, dengan menguasai 68% penguasaan bola dan melepaskan total 36 tendangan yang 8 diantaranya tepat sasaran. Duo timnas Indonesia, Justin Hubner dan Dean James sama-sama tampil sebagai starter. Justin menjadi bek tengah bagi Fortuna Sittard dan Dean menjadi bek kiri bagi Go Ahead Eagles. Justin sempat kecolongan dalam bertahan yang membuat gawang Sittard kebobolan. Namun ia kemudian membalas dengan ikut terlibat dalam gol pertama yang dicetak timnya. Laman FotMob memberikan rating 7,5 pada Justin. Angka tersebut merupakan yang paling tinggi di antara bek-bek lainnya. Sementara itu Dean James juga tampil apik khususnya saat menyerang. Beberapa umpan silangnya menciptakan bahaya di pertahanan lawan. Dean James akhirnya memberikan assist untuk gol penyama skor yang membuat timnya selamat dari kekalahan. FotMob pun memberikannya rating 7,7. Mauro Zidelstra diprediksi bakal membawa perubahan besar di lini depan timnas Indonesia jika proses naturalisasinya rampung. Penyerang kelahiran Belanda ini masih menunggu proses administrasi yang kini sudah mendapat restu Presiden dan akan dibahas DPR pada Agustus 2025. Jika semua berjalan lancar, ia berpeluang debut di FIFA Matchday September 2025. Kehadirannya otomatis menambah opsi bagi pelatih Patrick Kluivert dalam memilih pemain depan. Ole Romein kini mendapat pesaing baru yang memaksanya tampil maksimal untuk mempertahankan posisinya. Dengan Zidelstra, kedalaman skuad timnas Indonesia di lini depan akan lebih optimal. Patrick Kluivert akan memiliki alternatif strategi yang lebih beragam. Striker murni seperti Zidelstra memberi warna baru yang selama ini belum maksimal di timnas. Posturnya setinggi 187 cm membuatnya ideal sebagai target umpan silang dan eksekutor bola mati.
Posturnya setinggi 187 cm membuatnya ideal sebagai target umpan silang dan eksekutor bola mati. Potensi ini memberi fleksibilitas taktik, terutama menghadapi tim dengan pertahanan rapat.